Shalom dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi pada pagi hari yang indah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan harian pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti untuk menghayati dan melakukannya. Ini kami Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab Ayub pasal 39 ayat 16 sampai 21. Ayub 39 ayat 16 sampai 21. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikannya pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Saudara jemaat Tuhan kekasih, kita bersama-sama memahami firman Tuhan yang telah kita baca dengan satu tema, butuh hikmat. Butuh hikmat atau diparalui tu kakinan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin kita pernah mendengar satu ungkapan dalam bahasa Toraja yang mengatakan, manarang tindep ya, apa kurang masipak. Atau ungkapan lain yang mengatakan, ya kena tinde ambek inang lamelo tongan tu kaparentan na panata. Dari ungkapan ini kita bisa memahami bahwa setiap orang menginginkan hidupnya dan hidup sesamanya sempurna. Tetapi yang terjadi ialah di balik segala kelebihan pasti ada kelemahan atau kekurangan. Karena itu saudara-saudara, kita butuh hikmat untuk memahami keadaan tersebut. Kina sama dengan berhikmat, adalah sebuah kekayaan yang sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan materi. Pembacaan kita hari ini adalah bagian dari kelanjutan renungan kita kemarin. Masih tentang keterbatasan ciptaan. Hari ini kita membaca bahwa di balik keperkasaan burung unta, tetap saja ada kelemahan atau keterbatasan. Kelemahan atau keterbatasan burung unta yang diungkapkan lewat bacaan kita tadi
Antara lain, dia tidak memiliki kasih sayang, tidak perhatian, kasar, dan tidak peduli pada anak-anaknya. Semua keterbatasan atau kekurangan tersebut terjadi karena Allah tidak memberikan hikmat dan tidak memberikan pengertian padanya. Sebab tanpa hikmat dia hanya bermegah dalam keterbatasannya atau kekurangannya. Saudara-saudara, kita butuh hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian, dan peduli terhadap sesama kita. Dari pembacaan kita hari ini kita belajar bahwa meskipun kita sudah memiliki banyak hal, memiliki banyak kelebihan, tetapi tanpa anugerah, tanpa hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka kita akan seperti burung unta yang berbengah dalam kekurangan atau keterbatasannya. Hikmat Tuhan akan memampukan kita sekalian untuk terus hidup mengandalkan Dia dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati dan melakukannya. Berkati setiap kami umat-Mu yang selalu rindu mendengar suara Tuhan. Juga yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini lewat renungan harian. Ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami membawa hidup dan kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat ramah. Tuhan tetap menuntun, membimbing, menyertai, memelihara dan memberkati. Engkaulah harapan dan kekuatan kami menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit. Jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Dengarkan setiap doa dan seruan umat. Yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bahkan dalam menghadapi berbagai setiap beban pergumulan termasuk karena dampak virus corona, Tuhan menguatkan dan senantiasa menopang bahkan membukakan jalan. Jemaat yang boleh mengucap syukur dalam menikmati kasih Tuhan karena berbagai hal, Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan masing-masing, termasuk yang bekerja dari rumah. Tuhan terus memberkati. Juga anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan juga memberkati. Saudara-saudara kami yang sudah dalam usia lanjut, Tuhan tetap menopang, memelihara mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati. Kami percaya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, upaya pemerintah dalam membasmi virus corona akan berhasil pada waktunya. Berkati aparat keamanan, tenaga medis, baik dokter maupun tenaga perawat dan semua yang terlibat di dalamnya, yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemanusiaan. Seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, kami bawa dalam kuasa pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuntun,
bimbing dan berkati kami semua Tuhan. Ini kami Tuhan berdoa dan mengucap syukur bahkan memohon kepadamu. Hanya dalam kasih pengampunan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pemilik hidup kami. Amin.